kalau kita dihinggapi kekhawatiran yang berlebihan, kehidupan kita pasti akan terganggu. Sehingga Tuhan berpesan, me marinate, me marinate, me marinate. Puji Tuhan saudara, Tuhan kita bukan hanya berpesan supaya kita jangan khawatir, tetapi Ia juga memberitahu bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran. Nah, minggu lalu kita sudah belajar 3 hal yang utama. Yang pertama, saudara masih ingat bagaimana mengatasi kekhawatiran? Nomor 1, lupa. Nomor 1, belajar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Saudara, setiap minggu khotbah-khotbah direkam. Saudara kalau lupa atau minggu lalu tidak datang, bisa mengecek di moragachurch.org ya, atau moragachurch.com. Di situ ada sermon, saudara bisa mendengar khotbah minggu-minggu yang lalu. Ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Sadar akan dampak negatif dari kekhawatiran, ya, atas kesehatan kita, atas relasi kita dengan orang lain. Yang ketiga, belajar untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan hari demi hari, one day at a time. Nah, hari ini kita akan membahas yang keempat, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Saudara, ayat ini sudah sering kita dengar, tapi apa sebetulnya yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ayat ini? Tahukah saudara, apa topik yang sering Yesus bahas di dalam pengajarannya? Tema tentang apa yang seringkali Yesus bahas di dalam pengajarannya? Doa, kasih, pengampunan, uang? Ternyata bukan, saudara. Kerajaan Allah. Tema kerajaan Allah itu menjadi sentral dari pengajaran Yesus. Kalau saya tidak salah menghitung, di Perjanjian Baru itu 67 kali penulis Perjanjian Baru menyebut tentang kerajaan Allah, atau kerajaan yang menuju kepada kerajaan Allah. Secara lebih spesifik, kerajaan ya, yang menuju kerajaan Allah, jadi dengan K besar kalau di Alkitab kita itu 17 kali. Kemudian kerajaan Allah disebut sebanyak 35 kali, dan kerajaan surga disebut sebanyak 15 kali, semuanya di kitab Matius. Saudara, perlu saudara ketahui, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu menunjuk hal yang sama. Saudara tidak perlu bingung kok. Di Matius disebut kerajaan surga, di kitab yang lain kerajaan Allah. Saudara, Matius memakai istilah kerajaan surga karena kitab ini ditujukan kepada orang Yahudi, di mana karena mereka begitu menghormati nama Allah, sebisanya mereka menghindari untuk menyebut nama Allah, sehingga Matius seringkali menyebut kerajaan surga instead of kerajaan Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah kepada murid-muridnya, Yesus sesungguhnya sedang mengajar suatu konsep yang baru, sesuatu yang kontras dengan keadaan di mana manusia pada umumnya hidup. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Anak Allah ke dunia membawa suatu era yang baru bagi umat manusia. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Allah mengutus siapa? Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Matius mencatat di pasal 3 ayat 2
bagaimana Yohanes berkhotbah di padang gurun, berseru memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, apa dan siapa yang Yohanes maksud dengan kerajaan surga sudah dekat? Saudara, untuk memahaminya, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Matius dan Lukas lebih lanjut. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Ia juga memberitakan hal yang sama. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Ada satu kejadian lain, saudara. Setelah Yesus mengusir setan dari seseorang, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada manusia. Lukas 11 ayat 20. Sudah lihat peralihan dari sudah dekat, kemudian apa? Sudah datang. Lebih lanjut, saudara. Ketika orang-orang Farisi bertanya, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Mari kita baca Lukas 17 ayat 20-21 supaya saudara lebih jelas. Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara siapa? Kamu. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu berhubungan erat dengan kedatangan Yesus dan diri Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, umat manusia hidup dalam era kerajaan kegelapan atau kingdom of darkness. Itu terjadi setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara, di Kejadian pasal 1 dan 2 kita melihat pada saat Allah menciptakan alam semesta, Allah berkata apa? Khususnya setelah menciptakan manusia, semuanya sungguh amat baik. Ada harmoni. Saat itu belum ada sakit penyakit, belum ada penderitaan, belum ada kesusahan. Adam dan Hawa hidup di paradise, di Taman Eden yang penuh dengan sukacita. Tapi saudara, Kejadian pasal 3 mencatat setelah manusia mengikuti bujukan iblis, keadaan menjadi berubah total. Manusia terputus hubungannya dengan Allah, dan iblis sejak waktu itu menjadi penguasa dunia. Seperti yang Yohanes sang rasul menuliskan suratnya di 1 Yohanes 5 ayat 19. Dia sebutkan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia berada di bawah kontrol si iblis, the prince of darkness. Itulah sebabnya saudara, kita melihat bagaimana wajah dunia di mana kita tinggal hari ini. Ada hal-hal yang secara rasio kita tidak bisa mengerti. Ada bapak kandung bisa memperkosa anak gadisnya sendiri. Ada suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Gara-gara sesuatu orang bisa membunuh. Saudara, banyak hal yang kita tidak habis mengerti kenapa dunia kita seperti ini. Saudara, Alkitab memberitahu
Karena dunia kita berada di bawah kuasa